Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk semua pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Dari ujung utara Negara Kesatuan Republik Indonesia, RRI Ranai kembali menghadirkan obrolan budaya dengan tema Kernas, makanan khas Natuna. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, seperti apa Kernas, bagaimana pengolahannya dan bagaimana promosinya? Kami akan ajak Anda selengkapnya bersama rekan kami Herlan Kasma. Kembali bersama kami di obrolan budaya di kesempatan pada malam hari ini pemirsa RRI Net. Tadi sudah kita sampaikan juga di obrolan budaya kita membahas seputar makanan khas Natuna yaitu Kernas. Nah, di kesempatan pada malam hari ini saya juga sudah mendatangkan narasumber di obrolan budaya ya yang sudah hadir di sini. Kita langsung saja untuk menyapa ada Bapak Kardiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Kardiman, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Dan juga pemirsa RRI Net selain Bapak Kardiman, selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Natuna, kami juga sudah mendatangkan narasumber berikutnya. Ada Ibu Mary yang sudah hadir di sini, salah satu pembuat atau pengusaha makanan khas Natuna berupa Kernas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, itulah dua narasumber kita, ada Bapak Kardiman, kemudian ada Ibu Mary juga yang sudah hadir di sini. Nanti kami akan memperkenalkan sebenarnya seperti apa jenis makanan khas Natuna yang berupa Kernas. Ya, mungkin bagi masyarakat Natuna tidak asing lagi makanan khas Natuna yang berupa Kernas. Nah, tapi di telinga masyarakat di luar sana pasti ingin lebih tahu, ingin mengenal seperti apa sih Kernas tersebut. Nah, kita langsung saja kepada Ibu Mary untuk menjelaskan. Bu Mary, Ya. tentunya Kernas ini bagi masyarakat Natuna itu tidak asing lagi begitu ya. Ya. Nah, dari bentuknya mungkin kita sudah tahu, dari rasanya, tapi masyarakat di luar sana ingin tahu, penasaran. Nah, mungkin Bu Mary bisa menjelaskan bentuk Kernas tersebut seperti apa. Terus rasanya rasa apa begitu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, sebagaimana kita ketahui bentuk Kernas itu ya seperti ini, berbentuk bulat dan berwarna kuning kecoklat-coklatan dan enak rasanya. Baik, berarti Kernas ini berbentuk bulat. Ya. Untuk dari warnanya, teksturnya ini kuning ke coklat-coklatan begitu. Nah, jadi pemirsa RRI Net, itulah bentuk dari makanan khas Natuna yang berupa Kernas bulat, kemudian untuk teksturnya atau warnanya kuning ke coklat-coklatan. Pasti Anda pemirsa ingin lebih tahu lagi dari apa-apa saja bahan untuk pembuatan Kernas. Nah, langsung saja nih Bu Mary, mengenai bahan-bahannya, ini apa-apa saja untuk menjadikan berupa Kernas begitu? Bahan-bahannya yang terutama ikan tongkol, memakai sagu, juga bumbu, bawang putih, bawang merah, dan juga lada hitam. Dibentuklah seperti Kernas itu. Baik, oh berarti ini dibentuk. Iya. Kalau untuk dari cetakan sendiri ada nggak sih Bu Mary? Ya, cetakannya ada, dicetak berbentuk bulat. Baik, kalau untuk bentuknya sendiri apakah Kernas ini harus berbentuk bulat, apakah bisa melonjong atau bisa berbentuk kericuk atau segala macam, bisa dibentuk atau seperti apa nih? Bisa aja kalau memang kita mau kreatif berbentuk lain, misalnya binatang atau berbentuk lonjong lainnya. Oh berarti kalau untuk dari selera ya terserah lah Bu ya, tergantung lah ya. Jadi bisa bentuk bulat, bisa lonjong. Tapi kalau untuk keseluruhan itu dijual di daerah Natuna, apakah harus berbentuk bulat begitu? Iya, sebagian besar memang berbentuk bulat. Iya Pak. Baik, berarti jadi pemirsa RRI Net untuk pembuatan bagaimana cara membentuknya, kemudian bahan-bahannya apa-apa saja, ternyata untuk bahan-bahannya ini tidak begitu sulit untuk kita dapatkan. Bahan dasarnya
terutama yaitu ikan, kemudian butir sagu ini yang diperlukan. Kemudian ada bumbu dapur seperti penyedap rasa, ada bawang, ada cabai dan segala macam. Nah, bagaimana kita langsung saja untuk melihat secara langsung, secara detail proses pembuatan kernas. Kita langsung saja untuk melihat rekan kami di sana ada Nadianti bersama Ibu Mary, cara pembuatan makanan khas Natuna berupa kernas. Terima kasih rekan Herlan Kasma. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara dari ujung utara negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai kali ini menyapa Anda di acara Obrolan Budaya. Pemirsa, apa saja bahan-bahan dan bagaimana cara pengolahan kernas makanan khas Natuna akan kami sampaikan untuk Anda. Jadi bahan-bahan yang perlu kita siapkan untuk membuat kernas makanan khas Natuna, pertama kita siapkan bahan utamanya dulu, ada ikan tongkol ya, kalau bahasa Rananya ikan simbe. Jadi itu kita bersihkan, kita belah. Nah, itu yang sudah dihaluskan ya, ada di sebelahnya. Nah, kemudian ada juga bumbu halusnya, itu ada bawang putih dan juga bawang merah, lalu ada garam. Nah, ada juga penyedap rasa, dan ada juga lada hitam. Nah, tidak ketinggalan ada juga sagu butir, dan ada santan kelapa. Untuk pengolahannya, pertama kita masukkan dulu ikan yang sudah dihaluskan tadi ya ke dalam wadah yang agak besar. Nah, kita ratakan, kemudian masukkan bumbu halusnya. Kita ratakan dulu, kita aduk-aduk sampai bumbu halusnya dan ikan yang sudah dihaluskan tadi tercampur rata. Kemudian masukkan garam. Iya, kita masukkan garam secukupnya. Penyedap rasa juga secukupnya. Dan lada hitam secukupnya. Nah, ini kita aduk-aduk kembali sampai semua bahan-bahan dan bumbunya tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata, kita masukkan sagu butir setengahnya saja ya. Kita campurkan dengan santan kelapa yang setengahnya. Kita aduk-aduk. Sampai tercampur rata. Nah, setelah rata, kita campurkan ke bahan yang sudah kita campurkan tadi ya, ke dalam baskom besar, wadah besar, ada ikan tadi dan juga bumbu-bumbu lainnya. Nah, kita aduk rata kembali sampai semuanya tercampur. Kemudian kita tambahkan lagi santan kelapanya ya, sedikit demi sedikit sambil kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, lalu kita tambahkan sisa dari sagu butir yang sudah kita bagi dua tadi. Kita masukkan semuanya. Nah, kita aduk rata kembali. Kemudian kita masukkan adonan tadi ke dalam cetakannya sambil kita tekan-tekan sampai berbentuk bulat ya, lalu kita pipihkan. Nah, seperti itu. Lalu kita goreng kernasnya. Setelah tadi kita tunggu selama 5 menit, kemudian kernasnya kita balikkan ya. Nah, kita balikkan ya, karena sudah agak kekuningan ya. Kita balikkan kernasnya satu persatu. Kemudian kita tunggu lagi sampai kernasnya matang dan warnanya agak kuning kecoklatan.
Nah, setelah kita tunggu tadi sampai semuanya berwarna kuning kecoklatan ya, tandanya itu sudah matang. Nah, kita angkat kernasnya. Kita angkat, kemudian kita tiriskan. Pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara, inilah kernas ya, makanan khas Natuna. Dan tadi sudah kita ikuti bagaimana cara pengolahan kernas makanan khas Natuna. Baik pemirsa RRI Net, nah di sini sudah kita hadirkan narasumber kami, ada Bapak Kardiman, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Natuna. Pak Kardiman. Ya Bang. Kita ketahui bahwa Indonesia ini kan beragam kebudayaan, kemudian kuliner-kulinernya yang tentunya setiap daerah itu sangat berbeda, punya ciri khas masing-masing. Nah, saya juga ingin tahu selain makanan khas Natuna, ya berupa kuliner-kuliner, kita ingin tahu juga di sini untuk lokasi wisata-wisata ada di mana saja, di mana-mana titiknya begitu. Baik Bang Harlan ya. Dapat saya sampaikan kepada pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, bahwa di Natuna ini objek wisatanya cukup banyak sekali dan sangat-sangat menarik. Dapat saya sampaikan bahwa ada 119 ODTW yang sudah terregistrasi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Baik. Kemudian di samping itu kita memiliki ada 8 geosite geopark. Yang pertama itu adalah geosite Tanjung Datuk. Baik. Kemudian geosite Pantai Gua Kama. Kemudian yang ketiga adalah geosite Tanjung Senubing. Yang keempatnya adalah geosite Pulau Senua. Kemudian yang kelima adalah geosite Gunung Ranai. Yang keenam adalah geosite Batu Kasa. Baik. Kemudian yang ketujuh geosite Pulau Akar, dan yang kedelapannya adalah geosite Pulau Stanau. Baik. Ya, demikian Bang untuk destinasi wisata yang ada di Kabupaten Natuna. Baik, tentunya banyak sekali untuk tempat-tempat wisata di wilayah Natuna, tapi tidak terpisah dengan kulinernya atau makanan khas Natuna. Nah, sesuai di topik kali ini, pemirsa RRI Net, kami mengangkat mengenai makanan khas Natuna, ya berupa kernas. Nah, Pak Kardiman, Bapak pasti sudah tidak asing lagi begitu ya, yang namanya kernas, itu adalah makanan khas Natuna. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita, ya Pak Kardiman sudah mencicipi, sudah melihat, apa yang dirasakan? Pertama saya ingin memberikan gambaran kepada pemirsa RRI Net dimanapun berada, bahwa kernas ini ketika kami mendampingi wisatawan berada di objek wisata, mereka selalu mencari kuliner-kuliner khas Natuna. Nah, di Natuna ini kita ada beberapa jenis kuliner. Yang pertama, sesuai dengan topik pembicaraan kita pada malam hari ini, yaitu kernas. Kemudian kita ada lagi jenisnya, ada tabel mando. Nah, tabel mando ini banyak wisatawan yang menyebutnya seperti pizza Natuna. Tetapi sebenarnya bukan pizza ya, bukan pizza pizzanya seperti yang kita kenal. Yang kita kenal, tetapi memang bentuknya, kemudian teksturnya agak mirip dengan pizza. Kemudian ada lagi para wisatawan itu menyatakan bahwa kernas ini mirip seperti nugget. Nugget, iya baik. Nugget. Nah, nugget ini kan memang sudah dikonsumsi oleh banyak orang, sudah menjadi makanan khas Indonesia mungkin ya. Di Indonesia sudah familiar itu. Kemudian kernas ini memang tersedia di objek-objek wisata kita yang disuguhkan bersama ada sambal yang dibuat ya Bu ya, ada sambalnya, kemudian ini sebagai cocolannya ketika kita memakan kernas. Baik. Seperti itu Bang. Berarti kalau kita istilahkan, kita gambarkan kepada pemirsa RRI Net di seluruh Indonesia bahwa makanan khas Natuna berupa kernas ini, iya kayaknya berbentuk nugget, tapi rasanya pasti berbeda begitu. Nah, Pak Kardiman kan saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Natuna. Nah, pasti Pak Kardiman sudah ke beberapa daerah dong, sudah mencicipi beberapa kuliner di Indonesia. Nah, selain di Natuna, pernah nggak menemukan sejenis kernas di luar sana begitu?
Ya, baik Bang Harlan. Selama saya berkeliling ke beberapa daerah seperti misalnya di Pulau Jawa, Baik. kemudian ada beberapa tempat di Pontianak misalnya, itu tidak pernah kita temukan ini. Yang ada itu memang satu-satunya di Natuna. Bahkan pemerintah Kabupaten Natuna sudah menetapkan bahwa kuliner Kernas ini merupakan salah satu kuliner khas Natuna seperti itu. Baik, berarti mungkin bahannya hampir sama dari sagu juga, tapi cara pembuatannya namanya mungkin sedikit berbeda begitu ya. Baik, jadi pemirsa RRI Net, ya, jadi kita ketahui bahwa makanan khas Natuna berupa Kernas ini ketika Pak Kardiman sudah menjejaki beberapa wilayah di Indonesia, ternyata tidak ada yang serupa. Mungkin bahan dasarnya ada dari sagu atau dari ikan, tapi cara namanya, cara pembuatannya, terus cara pengolahannya, bahan-bahannya pasti berbeda. Nah, pemirsa RRI Net, nanti kami akan kembali untuk bertanya-tanya dengan narasumber kami seputar makanan khas Natuna yang berupa Kernas ya. Namun nanti kami akan kembali, tetaplah di Obrolan Budaya. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Kembali bersama kami di Obrolan Budaya di kesempatan pada malam hari ini. Di edisi kali ini kita membahas seputar makanan khas Natuna berupa Kernas. Nah, tentunya kita juga ingin lebih tahu ya untuk penjualan Kernas yang sebagai pengusaha makanan khas Natuna berupa Kernas yang dimiliki oleh Bu Mary. Nah, kali ini Bu Mary. Ya. Kalau Ibu Mary sendiri, penjualannya itu dalam per hari ada berapa banyak sih Bu? Satu harinya kalau membuatnya kira-kira 500 ke atas. 500 keping, ke atas. Keping. 500 biji keping begitu keping. Untuk per harinya. Iya. Baik, kalau untuk harga jualnya per biji atau per paket nih Bu Mary? Per biji biasanya. Baik, per biji itu berapa Bu Mary? Satunya 1.000. 1.000. Kalau beli 10.000 apakah ada bonusnya begitu Bu Mary? Biasanya kalau beli di dekat tempat nggak ada bonusnya, 1.000 tetap 1.000. Oh begitu. Ya. Berarti kalau per hari memang untuk membuat atau menyetak dari Kernas tersebut kurang lebih 500 keping. Iya. Itu terjual habis Bu Mary? Insya Allah habis. Baik, itu terjual habis insya Allah. Kalau musim-musim sekarang seperti apa nih? Sekarang ini mungkin agak berkurang gitu dari yang kemarin. Itu penyebabnya yang ya pandemi ini ya. Oh, masa pandemi, pandemi ini jadi agak sedikit berkurang begitu berkurang, untuk ya. para pembeli.
membeli kernas tersebut. Nah, bagaimana tuh Ibu mengatasinya? Apakah Ibu punya tempat-tempat untuk menitip kernas tersebut atau seperti apa, ada pengurangan untuk pembuatannya begitu Bu Mary? Enggak ada ya, biasanya saya ada langganan juga itu dekat HP, biasanya di Oh baik, berarti jualnya secara online. Ya, online. Oh berarti memanfaatkan media sosial, contohnya Facebook mungkin. Ya. Oh baik, itu gimana respon dari masyarakat yang pengguna media ketika Ibu memasarkan lewat media sosial begitu? Ya, tanggapannya baik, bagus, dan rasanya pun dia dibilang enak. Oh rasanya enak, tanggapannya baik, harganya bisa menurun nggak Bu? Atau lebih naik lagi? Ini kan karena memanfaatkan media sosial begitu. Ya, harga tetap nggak akan naik. Baik, harga tetap satu keping, satu biji 1.000 rupiah. Setahu saya takutnya di masa pandemi bisa ada pengurangan, mungkin 800 perak begitu, 800 rupiah begitu. Harga tetap 1.000. Baik, berarti pemirsa RRI Net ya selama pandemi ya Ibu Mary ya tetap menjual ya walaupun ada pengurangan para konsumen untuk membeli, ya kita maklumi tidak hanya para pengusaha, mungkin di beberapa bidang pariwisata juga mengalami penurunan untuk ya para wisatawan yang akan berkunjung ke tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi karena di masa pandemi. Ya, jadi Bu Mary tetap semangat saja untuk menjual kernas. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Siapa tahu dikurangin aja harganya. Baik, terima kasih Bu Mary. Kita beralih ke Pak Kardiman. Pak Kardiman, tadi kita juga sudah mengetahui begitu ya, Bu Mary sedikit menampakkan wajahnya, keluh kesahnya lah begitu ya. Ternyata di masa pandemi banyak sekali ya para konsumen mungkin sudah mulai tidak rame-rame untuk membeli begitu, sudah ada penurunan begitu. Nah, mungkin dari Pak Kardiman selaku kepala bidang nih, perwakilan dari dinas terkait lah mengenai pemasaran. Bagaimana nih Pak Kardiman untuk mengatasi ketika ada para pengusaha, para pedagang mengalami penurunan untuk pembelian ketika mereka buka usaha begitu? Baik pemirsa RRI Net, saat ini kita tahu bahwa Natuna ya khususnya sedang dilanda pandemi COVID-19. Jadi kami berharap kepada pelaku usaha seperti Bu Mary tetap bersabar karena memang kunjungan ke Natuna saat ini sangat berkurang sekali. Kalau tahun 2019 itu kunjungan ke Natuna sangat banyak sekali, yaitu mencapai 30.666 orang. Kemudian pada tahun 2020 ketika kita memasuki pandemi yang tahun pertama, baik, kunjungan itu sudah nampak berkurang, yaitu sekitar 20.000 lebih. Baik. Nah tahun ini memang itu lebih menurun lagi. Jadi sekali lagi kami berharap kepada pelaku usaha untuk tetap semangat. Saat ini kami melakukan promosi pariwisata itu termasuk mempromosikan kuliner khas Natuna ini, yaitu melalui media sosial. Misalnya kita ada Facebook, kemudian ada Instagram, dan ada website Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Baik, tentunya dari pemerintah daerah, ya pemerintah yang terkait mengenai pemasaran, begitu ya, tentunya tidak diam, selalu memberikan dukungan dan harapan, kemudian tentunya juga tetap memberikan dukungan kepada para pengusaha baik itu di bidang kuliner maupun di bidang wisata. Pemirsa RRI Net, tentunya banyak harapan yang akan disampaikan oleh pengusaha, terutama Ibu Mary sebagai pengusaha makanan khas Natuna berupa kernas. Ya, nanti juga kami akan dengarkan bagaimana harapannya, kemudian keluh kesahnya, dan juga nanti kita ingin lebih tahu lagi bagaimana solusinya yang akan disampaikan oleh Bapak Kardiman mengenai ya pengusaha yang saat ini di masa pandemi supaya tidak patah semangat, tetap semangat untuk mengembangkan makanan khas Natuna berupa kernas. Nanti kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di Obrolan Budaya. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia,
Channel 5. RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. Revolusi digitalisasi teknologi telah merubah gaya hidup masyarakat dari sekedar mendengarkan atau menonton menjadi lebih interaktif karena masyarakat diberi hak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah 10 tahun terakhir ini, media sosial bertumbuh. Itulah dengan apa yang disebut komunikasi 3.0, suatu masa yang dibutuhkan oleh zaman. Radio Republik Indonesia menghadirkan RRI Net, bukan untuk menjadi televisi, tapi radio yang divisualkan. Bukan untuk bersaing, tapi hadir memenuhi apa yang publik mau. Karena Radio Republik Indonesia sedang menjalankan tanggung jawab sosial. Maka semakin banyak pendengar, akan semakin banyak pula pencerahan kepada masyarakat sampai menembus jantung yang paling dalam. RRI Net dengan tagline "Tonton yang Anda dengar". Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Pemirsa RRI Net, kembali bersama kami di Obrolan Budaya. Kita masih membahas seputar makanan khas Natuna, yaitu berupa kernas. Nah, dan pemirsa RRI Net, ya kita langsung saja ke Pak Kardiman. Pak Kardiman, ini bagaimana melihat dari para pengusaha membuat makanan khas Natuna berupa kernas tersebut? Nih, apakah ada kerjasamanya begitu dengan beberapa pengusaha di daerah Natuna, terutama ini untuk bagi masyarakat luar, wisatawan yang akan ke Natuna akan mencari oleh-oleh begitu ya, ya nggak mungkin kan langsung datang ke tempat penjualnya, sedangkan bingung cara kemasannya seperti apa begitu. Mungkin ada kerjasamanya, kemudian bagaimana nih ketika para dinas terkait bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha terutama untuk di makanan khas Natuna berupa kuliner begitu. Silakan. Baik Bang Harlan, untuk saat ini kami dari Dinas Pariwisata, pertama langkah kami akan melakukan pelatihan kepada pelaku wisata ini, khususnya untuk makanan ya, kuliner khas Natuna. Kami akan melakukan pelatihan untuk inovasi dan pengolahan makanan, dan kita lihat juga higienitasnya seperti apa. Nah, itu kita bekali kepada pelaku usaha yang ada di Natuna. Kemudian kami berharap ke depan para pengrajin ataupun pelaku usaha kuliner ini tidak hanya pengunjung itu dapat menikmati itu ketika berada di objek wisata saja. Baik. Tetapi para pengunjung ataupun wisatawan yang datang ke Natuna ini dapat membawa ini sebagai oleh-oleh. Baik. Dan mungkin ke depan harapan kita itu sudah tersedia di minimarket yang ada di Natuna. Jadi mereka tidak perlu lagi ketika ingin makan kernas harus datang ke pembuatnya, tetapi sudah tersedia di minimarket ataupun toko-toko swalayan yang terdekat yang ada di Natuna. Baik, sudah berbentuk kemasan begitu ya. Ya, berarti tinggal kita pesan, tidak langsung ke tempat pengolahan, melainkan langsung sudah ada di beberapa minimarket dengan ada kerjasama begitu ya. Baik, ini sangat mempermudah bagi wisatawan baik itu lokal maupun luar untuk mencari oleh-oleh makanan khas Natuna. Dan juga pemirsa RRI Net, kita juga ingin mengenal ya untuk jenis ya bahan dari kernas tersebut. Di sini sudah ada Bu Mary. Bu Mary, Ya. Tadi Bu Mary menyampaikan untuk bahan-bahannya ya berupa ikan tongkol begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan selain ikan tongkol bisa untuk bahan pembuatan kernas begitu Bu Mary? Ya, biasanya memang bahannya memang dari ikan, Pak. Oh, berarti bahannya memang dari ikan. Tidak bisa dari daging, mungkin dari ayam atau sejenis
daging begitu? Nggak bisa, biasanya nggak bisa. Tidak bisa. Berarti bahan dasarnya selain ikan tongkol tidak bisa. Biasanya kalau ikan tongkol, kalau tidak ikan tamban biasanya bisa buat juga. Bisa juga. Baik. Tapi kalau ikan-ikan yang mahal kayak ikan kerapu bisa? Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa. Dagingnya sedikit. Baik. Berarti dagingnya sedikit. Mencari daging yang besar. Mungkin yang lebih besar ikan-ikan paus mungkin. Iya, baik. Berarti untuk bahan dasarnya ikan tongkol. Iya. Begitu, ikan tamban juga bisa. Ya. Nah, kalau per ekor ada ukuran kecil, ada ukuran besar begitu ya. Biasa kalau ukuran yang Ibu jadikan bahan dasarnya untuk pembuatan kernas itu 1 ekor bisa jadi berapa keping, Bu? Biasanya yang saya buat kalau yang 1 ekor yang besar itu bisa mendapat 70 atau 80 keping. Oh, berarti kalau di sini setahu saya kalau untuk membeli ikan dia nggak per timbang ya? Enggak, per dia ekor. per ekor. Kaya ya Natuna, Iya. ya luar biasa. Jadi kita tidak tahu, nggak per kilo, nggak Iya. per timbang, melainkan per ekor, jenis besar Iya, atau tergantung kecilnya, besar gitu ya. kecilnya. Kalau besar Ya banyak ada menghasilkannya berapa? Iya. 70? 70 atau 80 keping Waduh, biasanya. luar biasa. Berarti bahannya tidak begitu sulit. Iya. Kemudian ya hasil dari ikan 1 ekor itu bisa mencapai 70 atau 80 keping. Nah, Bu Mary, Iya. nanti kita juga ingin tahu harapannya seperti apa sebagai pengusaha kuliner, khususnya makanan khas Natuna. Sudah berapa lama sih Bu Mary untuk penjual makanan khas Natuna berupa kernas ini? Saya sudah 11 tahun. 11 jualan. tahun. Pembuat makanan khas Natuna berupa Iya, kernas. 11 tahun. 11 tahun. Kira-kira. Waduh, berarti sudah lama ya. Udah. Sudah tahu seluk-beluknya begitu ya. Udah. Ibaratnya untuk takaran-takarannya juga iya. sudah Udah pejam pas. mata juga Udah pas. udah bisa begitu Iya. ya. Baik, nanti kita juga ingin tahu harapannya seperti apa di masa sekarang, di masa pandemi begitu ya. Tadi Bu Mary juga sudah menyampaikan bahwa ada pengurangan untuk para konsumen untuk membeli kernas yang Ibu olah begitu. Tentunya Pak Kardiman juga nanti ingin tahu juga kita bagaimana solusinya ya. Kemudian apa yang sudah dilakukan dari dinas terkait mengenai beberapa pengusaha yang ada di wilayah Natuna. Nanti kita ingin tahu apa sih yang akan dilakukan, trik-triknya supaya di masa pandemi para pengusaha tetap berjualan walaupun pengurangan dari pembelian, tapi tidak ada yang namanya gulung tikar begitu ya Pak Kardiman. Baik pemirsa RRI Net, tentunya nanti kita akan mendengarkan bagaimana untuk harapan dari pengusaha makanan khas Natuna berupa kernas, dan juga nanti kita dengarkan bagaimana solusinya juga dari dinas terkait mengenai makanan khas Natuna supaya tidak cukup sampai di sini, melainkan makanan khas Natuna berupa kernas ini tidak hanya di Indonesia saja dikenal, melainkan di mancanegara. Kita akan dengarkan, tetaplah bersama kami di Obrolan Budaya.
Kembali bersama kami di obrolan budaya. Di kesempatan pada malam hari ini kita masih membahas seputar makanan khas Natuna berupa kernas. Pemirsa RRI Net, ya tadi kita juga sudah mengetahui tentunya ada beberapa yang sudah dilakukan oleh para pengusaha berupa makanan khas Natuna dan juga dari dinas terkait, dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, ada Bapak Kardiman. Dan juga pemirsa, tentunya ada beberapa kendala dan juga harapan dari para pengusaha berupa makanan khas Natuna. Bu Mary, pastinya ya ada beberapa kendala nih untuk bagi para pengusaha. Mungkin di masa pandemi, terus di daerah kepulauan pastinya ini jauh dari kota-kota besar begitu, karena kita tinggal di luar begitu. Nah, ada nggak kendala ketika Bu Mary sebagai pengusaha berupa makanan khas Natuna yaitu berupa kernas? Ya, kendalanya pada waktu musim aja. Misalnya musim utara itu biasanya ikannya agak mahal atau agak susah dapat. Itu aja Pak Alan. Baik, berarti kalau untuk jenis ikannya di musim utara itu memang sulit untuk didapatkan. Ya, sulit. Selain sulit, mahal Ya, begitu. mahal. Tapi kalau untuk dari butir sagu itu seperti apa, Bu? Sagunya juga agak ada waktunya susah juga didapat, ada juga mudah waktunya. Karena kadang orang kerjanya kan waktu lagi nggak kerja memang nggak ada sagunya. Baik, berarti bermusim gitu, Bu, ya? Iya, ada musimnya juga. Baik, kalau kendalanya dari ikan ketika musim utara memang susah. Iya, agak sulit. Kemudian mahal juga. Iya, mahal. Begitu ya. Baik, dari Ibu Mary sendiri, bagaimana nih harapannya Bu Mary mengenai sebagai ibu pengusaha makanan khas Natuna, apalagi Ibu sudah menjalankan usaha tersebut 11 tahun begitu. Apa harapannya? Saya mengharap bantuan pada pemerintah agar bisa melancarkan usaha kernas ini supaya dikenal dari luar daerah Natuna. Misalnya urusan surat menyurat bisa juga, itu yang jadi kendala kami untuk bisa melancarkan usaha ini untuk mengirim ke supermarket, Pak. Jadi harapan saya itu dan dengan bantuan Bapak bisa membuat kami lebih semangat lagi untuk menjalankan usaha kernas ini. Baik pemirsa RRI Net, itulah harapan dan kendala yang dirasakan oleh Ibu Mary selaku pengusaha makanan khas Natuna berupa kernas. Tentunya ada beberapa kendala di musim utara ternyata menjadi kendala. Ya, ikannya susah didapatkan, kemudian mahal, kemudian ya yang diharapkan oleh Bu Mary kepada pemerintah tentunya ada bantuan begitu. Ada kerjasamanya supaya para pengusaha di Natuna ini berupa makanan khas Natuna ya tidak bingung untuk menjual kemana. Tentu ada kerjasama di beberapa minimarket begitu. Baik, pemirsa RRI Net, kita langsung saja kepada Bapak Kardiman. Ya, Pak Kardiman, kita sudah dengarkan ya dari keluhan, tentunya ada kendala, kemudian harapan dari para pengusaha yaitu makanan khas Natuna berupa kernas. Nah, bagaimana nih Pak solusinya, Pak? Baik, pemirsa RRI Net dimanapun berada, sebenarnya di Natuna itu untuk kuliner khas Natuna itu sangat diminati oleh para wisatawan. Cuman saat ini kami tidak bisa melakukan event-event pariwisata, misalnya pameran, kemudian festival Pulau Senua yang selalu kita adakan setiap tahun. Baik. Nah, tahun ini kita tidak bisa kita laksanakan. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami mengikuti pameran Kepri Bangkit di Batam. Nah, salah satu kuliner yang kita bawa itu adalah kernas. Nah, mereka sangat tertarik sekali untuk melihat langsung cara pembuatannya dan ingin menikmati kernas itu di tempatnya, yaitu di objek wisata. Baik. Nah, karena pandemi seperti ini, mereka urungkan niatnya untuk sementara waktu untuk berkunjung ke Natuna. Kemudian untuk membantu para pelaku usaha kuliner ini, kami juga melakukan promosi wisata di BRC Lagoy, Bintan Resort Cakrawala. Mereka akan mendatangkan cruise ke Natuna dengan kapasitas penumpang kapalnya itu ada 3.000 orang. Baik. Kemudian yang sudah booking untuk ikut
berwisata ke Natuna itu adalah sebanyak 1.900 orang, yaitu sudah siap datang ke Natuna. Baik. Nah, seandainya nanti kalau pandemi kita sudah aman, tidak ada masalah lagi, pengunjung datang ke sini ke Natuna, Baik. tentu Kernas ini sangat laku dan sangat membantu kepada para pelaku usaha yang ada di Natuna. Beberapa waktu lalu kami juga sudah membantu ya, kerjasama dengan provinsi, membantu berupa alat vakum sealer untuk kemasan. Nah, nanti memberikan kemudahan kepada wisatawan yang datang ke Natuna untuk membawa sebagai oleh-oleh. Baik, Nah, ini baik. sudah kita lakukan. Nah, memang untuk semua pelaku usaha yang ada di Natuna ini belum bisa kita sasar, tapi hanya beberapa orang saja yang kita bisa bantu kemarin. Baik. Nah, mudah-mudahan ke depan kami akan melakukan upaya terus untuk melakukan peningkatan bagaimana produk yang sudah dilakukan oleh masyarakat ini dapat terpasarkan dengan baik. Salah satunya kita akan menyiapkan pelatihan-pelatihan kepada pelaku usaha. Kemudian mereka harapan kami dari Dinas Pariwisata, kalau selama ini Kernas itu dibuat hanya bulat saja ya Bang ya. Baik. Bulat saja Bu Mary. Yang kita ketahui bulat begitu ya. Mungkin ke depan kita bisa melakukan inovasi baru. Baik. Apakah berbentuk bintang, berbentuk bulan, atau berbentuk binatang. Iya. Nah, supaya yang menikmati itu misalnya anak-anak, Iya. itu sangat tertarik ketika untuk mencicipinya seperti Baik, itu. baik. Ya, itu harapan kami kepada para pelaku, jangan berhenti untuk berinovasi terkait ini. Kemudian di sisi kemasan, kalau untuk dibawa keluar, kalau Kernas ini memang tidak ada masalah. Kecuali kuliner ekstrim kita yaitu pede. Ya, pede itu memang tidak bisa kita bawa dengan pesawat karena memang fermentasi. Dari ikan teri yang kita fermentasi sehingga ada gasnya, nah sulit untuk dibawa melalui pesawat ya, karena mungkin kemasan kita memang masih kurang bagus. Baik. Ya, tetapi kalau Kernas ini memang sangat mudah untuk dibawa karena perjalanan dari Natuna ke Batam itu lebih kurang 1 jam lebih. Baik. Kemudian kalau ke Jakarta itu kan ya sorenya kan sudah sampai Jakarta. Nah, artinya ketika di sini mereka bawa oleh-olehnya, ternyata sampai di Jakartanya tidak mengurangi dari cita rasa makanan tersebut atau Kernas itu sendiri. Oh, gitu, begitu. Bang. Ya. Tentunya dari dinas terkait itu banyak sekali ya yang sudah disiapkan tentunya untuk membantu dari para pengusaha berupa makanan khas Natuna. Dan juga pendengar, ternyata untuk Kernas itu sendiri ya bisa dikemas, kemudian ya mungkin ini akan bisa tahan lama. Tadi belum dijelaskan juga nih kepada Bu Mary. Bu Mary, kalau dari Kernas itu sendiri, ini kan sudah diolah begitu, yang sudah siap untuk digoreng. Nah, seandainya kalau ada wisatawan yang akan membawa pulang begitu, nah untuk ketahanannya itu berapa lama sih? Biasanya ketahanannya sampai 1 hari 1 malam ya Pak ya, karena dia cuma freezer aja. Oh begitu. Oh berarti kalau untuk ketahanannya apakah bisa 1, 2, 3 bulan begitu ketika kita bisa. sudah bikin, terus kita masukkan di dalam pendingin atau freezer begitu? Kalau di dalam freezer tahan sampai 2 bulan 3 bulan tahan. Oh iya, berarti 2-3 bulan tahan begitu Tahan, Pak ya? iya. Oh berarti ini sangat Yang penting sangat membantu para pengusaha ketika akan menjual yang berupa Kernas. Berbeda yang Bapak sampaikan tadi, yang berupa pede ya Pak ya? Ya. Pede itu makanan khas Natuna begitu Pak? Pede itu makanan khas Natuna, salah satunya ada pede, kemudian kita ada lagi calo, namanya ada calo ini. Oh ya, calo. Adalah udang. Nah, ini termasuk makanan yang belum diizinkan untuk dibawa keluar. Artinya pihak maskapai masih belum menerima ini sebagai oleh-oleh yang bisa dibawa dengan pesawat. Nah, seperti itu. Karena memang di sisi baunya ya, itu kan agak menyengat, agak kuat baunya. Baik. Mungkin akan mengganggu situasi dalam pesawat, kabin pesawatnya. Baik, tapi itu juga disenangi oleh wisatawan begitu? Sangat disenangi. Beberapa pengunjung, wisatawan yang datang ke Natuna ini, ketika kita bantu untuk fasilitasi pengunjung itu, mereka ingin mencari pede ini untuk dibawa pulang. Misalnya ke Tanjung Pinang, ke Batam. Bahkan ada yang minta ke Jakarta seperti itu. Baik, berarti makanan khas Natuna itu pemirsa tidak hanya Kernas, melainkan ada pede yang disampaikan oleh Pak Kardiman atau calo juga. Pede ini yang sudah diolah begitu ya. Kemudian calo ini juga katanya untuk bahan dasarnya yaitu udang kecil begitu Pak ya. Jadi
bahasanya calo. Nah, tapi untuk kali ini kita tidak membahas ya pedi atau calo, melainkan makanan khas Natuna berupa kernas. Tentunya itulah beberapa harapan tentunya yang sudah disampaikan oleh Ibu Mary selaku pengusaha makanan khas Natuna berupa kernas, dan juga yang disampaikan oleh Pak Kardiman ya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Tentunya ada beberapa trik selalu dipromosikan makanan-makanan khas Natuna. Selain itu juga beberapa destinasi di wilayah Natuna. Dan pemirsa, kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah hadir di sini, Bapak Kardiman dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna. Beliau selaku Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Kabupaten Natuna. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami, Ibu Mary, sebagai pengusaha makanan khas Natuna berupa kernas. Dan pemirsa, cukup sampai di sini kebersamaan kami ngobrol-ngobrol bersama narasumber kami di topik kali ini, membahas makanan khas Natuna berupa kernas. Dan kami kembali ke rekan kami, Nadianti. Terima kasih rekan Herlan, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara. Demikian obrolan budaya persembahan dari RRI Ranai. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.